Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gudang penyimpanan palet dan kayu di Surabaya ludes terbakar. Petugas damkar kesulitan memadamkan api karena banyak bahan mudah terbakar. Api juga merembet ke 7 rumah di sekitar gudang. Kobaran api dengan cepat membakar gudang penyimpanan palet dan kayu di Jalan Jepara, Dupak Masigit, Surabaya, Senin pagi. Saat kebakaran, tidak ada aktivitas pekerja karena sedang libur. Warga sekitar panik karena gudang berada di areal permukiman. Sebanyak 25 unit damkar dan truk tangki air diterjunkan di lokasi. Petugas damkar kesulitan memadamkan api karena banyak bahan yang mudah terbakar, seperti palet plastik dan tumpukan kayu. Besarnya kobaran api juga merembet ke 7 bangunan rumah warga di sekitar gudang. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Tanggal 31 sampai harus gawe kan libur, udah pulang. Saya kan gitu. Oh, berarti ini nyimpen apa? Palet, gudang palet ya? Iya, gudang palet, sana palet, terus gini palet-palet kayu, terus ada gudang triplek gitu. Intinya yuk mau palet kayu, kena apa? Strengger kemungkinan strengger gimana? Kan kalau kan diarahkan yang arah sini semua, terus di malam itu. Apa petasannya? Iya, Berarti ini kemungkinan itu loh. kemungkinan akibat petasan tadi malam. Kerugian material akibat kebakaran gudang kayu ini ditaksir ratusan juta rupiah. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, di penghujung tahun 2023 di Surabaya diwarnai kebakaran rumah dinas Kepala Peternakan Jatim. Api yang berkobar membuat atap bangunan roboh. Api dapat dijinakkan setelah 13 unit mobil damkar diterjunkan. Kebakaran melanda rumah dinas Kepala Peternakan Jatim India Aryani di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Minggu siang. Api yang diketahui dari ruang tengah terus berkobar dan merembet ke seluruh bangunan seluas 20 kali 10 meter tersebut. Akibatnya atap bangunan roboh usai dilalap si jago merah. Saat terbakar, rumah dinas dalam keadaan kosong dan hanya dipergunakan sebagai gudang obat-obatan untuk ternak. Api akhirnya dapat dijinakkan setelah 13 unit mobil damkar diterjunkan. Kami dari pos Jambangan langsung menuju ke TKK. Dan sudah nyampe di TKK untuk api sudah besar dan atap juga sudah roboh. Dan ini dari info dari penjaga bahwasanya ini adalah rumah dinas kepala dinasnya Dinas Peternakan. Apa ditempati atau seperti apa ini rumah? Infonya kosong, Pak. Cuma ditempati untuk obat untuk vaksin untuk binatang. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Petugas pos pelayanan Natal dan Tahun Baru Nataru di Mojokerto memberi layanan pijat elektrik dan akupuntur kepada pemudik yang kelelahan saat berkendara. Tak hanya itu, saudara, petugas juga membagikan jamu tradisional sebagai penambah stamina. Pos pelayanan Nataru di Jalan Raya Bypass Kenanten, Mojokerto menyediakan layanan pijat elektrik maupun tradisional kepada para pemudik. Pemudik yang kelelahan usai berkendara bisa memanfaatkan pos ini untuk menikmati fasilitas yang ada secara gratis. Di pos pelayanan Nataru ini terdapat berbagai fasilitas seperti kursi pijat elektrik, pijat tradisional, bahkan terapi jarum akupuntur yang ditangani oleh tenaga profesional. Rasanya pertama kayak semut-semut jalan, terus getar, terus enak. Sampai terasa seluruh badan atau gimana Ibu? Enggak, sampai di lutut aja. Di lutut aja ya? Tapi rasanya pegel-pegel gimana? Kayaknya mau hilang ini. Mau hilang ya? Layanan pijat ini diberikan petugas pos pelayanan Nataru untuk memberi kenyamanan pemudik saat berkendara, sehingga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan akibat kelelahan di jalan raya. Untuk menambah stamina, petugas juga memberikan jamu tradisional kepada pengguna motor, pengemudi kendaraan pribadi, dan sopir angkutan umum. Ini memang kita fungsikan untuk para pemudik yang mengalami kelelahan, mengalami kurang enak badan, bisa untuk cek kesehatan seperti yang terjadi pada pagi hari ini, yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, alhamdulillah
Ini tadi sempat mengunjungi posyan Kenanten ini dan beliaunya alhamdulillah bisa mendampingi sendiri dan bisa mengetahui kegiatan-kegiatannya. Polisi meminta pengguna jalan yang merasa lelah dan mengantuk agar berhenti di pos pelayanan maupun rest area terdekat demi menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, musim libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024 membawa berkah bagi hotel penitipan hewan peliharaan di Surabaya. Saat liburan seperti sekarang ini saudara, omzet mereka naik hingga 2 kali lipat lantaran banyak masyarakat menitipkan hewan peliharaan saat pergi berlibur. Saat musim liburan seperti sekarang ini, salah satu tempat penitipan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing di Tenggilis Mejoyo, Surabaya ramai. Tempat penitipan hewan layaknya hotel satwa ini bahkan sudah penuh sejak akhir Desember 2023 hingga pertengahan bulan Januari 2023. Para pemilik hewan peliharaan jauh hari harus memesan tempat agar bisa berlibur tanpa memikirkan hewan kesayangannya di rumah. Alasan didirikan apa sih? Di rumah nggak ada orang, jadi lebih baik dititipin aja biar lebih terjamin. Tadi dapat fasilitas apa kalau dititipkan di sini? Kalau di sini udah lengkap sih, makan 2 kali sehari, dapat snack, jam mainnya juga 4 kali sehari, bisa akses CCTV juga dari HP langsung. Bisa mantau anjingnya? Bisa mantau 24 jam langsung. Di hotel penitipan hewan ini tersedia puluhan kandang dan juga terdapat taman bermain bagi hewan, serta dilengkapi dengan CCTV agar pemilik hewan tetap bisa memantau kondisi hewan peliharaannya selama dititipkan. Biaya penitipan hewan di tempat ini beragam mulai Rp100.000 hingga Rp250.000 per hari, tergantung jenis hewan dan ukuran hewan yang dititipkan. Selama libur Nataru, omset penitipan hewan meningkat 2 kali lipat. Dari bulan biasa hanya 350 ekor hewan, kini bisa mencapai 700 ekor hewan. Kalau sebelumnya berapa per bulannya? Kalau rata-rata sebelumnya itu tiap bulan kita mencapai 400 ekor. Di peak season ini saya bisa tembus sampai 700 ekoran. Kalau dititipkan di sini pelayanannya apa gitu? Untuk pelayanan sendiri hanya di tempat saya yang memberikan jasa 4 kali jam main. Jadi dari pagi jam setengah 6, terus jam 8, jam 3 sore, sama jam 8 malam. Jadi 4 kali jam keluar, selama 20 menit sampai 30 menit. Kalau perawatan khusus lainnya kayak grooming gitu ada nggak? Untuk perawatannya ada jelas, karena saya semuanya one stop entertainment, semuanya lengkap di sini. Dari grooming sampai vet pun ada. Hewan yang akan dititipkan di tempat ini terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan sehingga tidak memiliki penyakit yang akan menularkan ke hewan lain. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Mengisi libur tahun baru, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Pantai Mutiara di Trenggalek. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.